Bab 1585. Meski Lani masih muda, tetapi dia berperilaku dewasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Aku nggak bisa tidur karena datang ke tempat baru, jadi aku ingin keluar sebentar. Kamu tahu kalau kakakmu juga ada di sini. Kalau dia melihatmu pergi di saat ini, dia pasti akan. Lani langsung memotong perkataan Elia. Kamu pikir kakakku nggak tahu kalau tangan dan kakiku sudah pulih? Kalau dia benar-benar ingin membunuhku, dia akan melakukannya 3 tahun yang lalu. Pada dasarnya, dia dan kamu itu sama-sama berhati lembut. Harvey tidak membunuhnya saat itu. Kakaknya hanya mematahkan tangan dan kakinya. Dia sudah membalaskan dendam untuk Selena. Apalagi Selena tidak mati, jadi kakaknya tidak akan melukai dirinya lagi. Kamu itu benar-benar nggak mirip dengan kami. Lani tersenyum pahit, siapa bilang aku nggak mirip? Sepertinya lemah hati dalam cinta adalah warisan keluarga mereka. Jangankan orang tuanya, Harvey juga begitu, jadi mana mungkin dia juga tidak begitu. Sejak Sean menyelamatkannya pada saat itu, dia tahu kalau hidupnya adalah miliknya. Ya sudah, kamu cuma akan berjalan-jalan di sekitar sini, kan? Jangan cari masalah. Aku tahu. Lani berjalan beberapa langkah kemudian berhenti dan menoleh ke arah Elia. Ibu. Elia membeku di tempat dan menatap Lani dengan wajah tidak percaya. Kamu memanggilku apa? Meski selama beberapa tahun ini dia sangat baik pada Lani, Lani sangat pendiam dan jarang bicara. Sikapnya terhadapnya juga tidak hangat ataupun dingin. Elia tahu kalau semua ini adalah kesalahannya sendiri di masa lalu, jadi dia akan menerimanya. Dia tidak pernah berharap banyak. Selama dia masih punya kesempatan untuk menebus kesalahannya, dia pasti akan memperlakukan kedua anak ini dengan baik. Oleh karena itu, saat Lani memanggilnya ibu, mata Elia langsung memerah. Dia menatap Lani dengan tidak percaya dan berkata, "Kamu memanggilku apa?" "Ibu." Suara Lani terdengar lebih keras kali ini. Elia langsung menghampiri Lani dan memeluknya. "Lani, ibu sudah lama menunggu kata itu." Lani pernah membenci, merasa marah, dan punya banyak pemikiran ekstrim saat dia masih kecil. Dia pernah berpikir kalau dia tidak akan pernah memaafkan Elia dan ingin membuatnya hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Namun, selain bertambahnya usia, pikiran juga berubah. Dia mulai memahami penderitaan yang dialami oleh Elia. Ibunya memang wanita yang malang. Meski ada kesalahan di masa lalu, ibunya sudah menghukum dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Lani memeluk Elia dengan lembut dan berkata, "Ibu, aku sudah memaafkanmu." Air mata Elia membasahi pakaian Lani. "Anak bodoh, aku ini bukanlah seorang ibu yang baik. Kalau ada kehidupan selanjutnya, ibu harus mencintaiku juga, ya." Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan oleh Lani ini membuat Elia merasa cemas. "Apa yang kamu katakan? Aku cuma merasa menyesal karena nggak bisa menghabiskan masa kecilku bersama ibu, jadi aku berharap bisa menjadi putri ibu lagi di kehidupan selanjutnya. Nanti ibu nggak boleh menolakku lagi, ya." Elia teringat pada Lani yang baru berusia lebih dari 1 tahun. Dia lembut seperti bola kecil dan berlari ke arahnya sambil memanggil ibu dengan lembut. Awalnya dia ingin memeluknya, tetapi tiba-tiba penyakitnya kambuh sehingga dia mendorong Lani dengan keras. Setelah Lani tumbuh besar, Elia melihat kalau putrinya makin mirip dengan ayahnya, jadi dia tidak hanya sekali mencaci dan memukuli putrinya. Kalau bukan karena dirinya sendiri, mana mungkin Lani yang masih kecil itu akan pergi dari rumah. "Ini semua salah ibu. Kamu nggak perlu menunggu kehidupan selanjutnya, ibu akan memperbaiki semua hal yang ibu lakukan padamu di kehidupan ini. Nak, ibu nggak akan menyakitimu lagi." Namun, Lani tahu kalau dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Hanya ada jalan buntu saat anggota Poison Bug berkhianat. Bab 1586. Lani tersenyum dengan lembut. "Ya, aku tahu ibu mencintaiku." Ikatan antara ibu dan anak ini terbuka pada saat ini. Lani mendorong Elia dan memperhatikan wanita di depannya dengan saksama. Mungkin kondisi Elia menjadi jauh lebih baik daripada saat dia berada di kediaman Irwin karena kembali ke kampung halamannya sendiri. "Ibu, jalan ibu masih panjang. Temukan seseorang yang mencintai ibu dan jalani sisa hidup ibu dengan baik. Jangan lagi menyia-nyiakan waktu ibu untuk orang yang nggak berhubungan dengan ibu." "Sayang, kenapa kamu tiba-tiba bilang kayak gini? Kebahagiaan terbesar ibu adalah melihatmu dan kakakmu hidup bahagia dan aman selamanya." Hati Lani perlahan-lahan terguncang oleh perkataan Elia.
Dia takut tidak bisa pergi dari sini. Aku cuma merasa sedih waktu melihat Tuan Petra meninggal. Ibu pasti lelah karena sudah datang sejauh ini, pulanglah dan istirahatlah. Aku cuma mau berkeliling di sekitar sini. Ya sudah, tapi kamu harus pulang lebih awal. Elia mengelus bahu Lani, lalu melepaskan tangannya dengan lembut. Setelah Lani pergi dengan terburu-buru, Elia merasa kalau kata-kata Lani agak aneh malam ini. Meski mereka jarang menghabiskan waktu bersama, Lani jarang bicara selama beberapa tahun terakhir ini, jadi kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti ini malam ini? Ini terdengar seperti kata perpisahan. Elia tidak bodoh dan langsung menelepon Harvey. Harvey memilih untuk tidak mempermasalahkan Elia yang membawa Lani secara diam-diam. Harvey, aku tahu kamu selalu membenci Lani, tapi dia itu adikmu. Dia sudah banyak menderita di masa lalu, ibu benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Aku mengerti, aku akan mengurusnya. Harvey menutup telepon. Dia bisa menebak apa yang ada di pikiran Lani berdasarkan apa yang terjadi di keluarga Bennett belakangan ini. Lani pasti ingin membantu Sean, tetapi dia akan berada dalam bahaya. Ada apa? Siapa yang menelepon? Suara Selena terdengar dari belakang. Harvey menatap wajah lelah Selena. Bahkan mata Selena agak merah. Selama perjalanan ke sini, Harvey adalah orang yang paling tahu betapa kerasnya Selena berusaha, dan dia terjebak dalam situasi yang sulit sekarang. Kenapa ekspresimu kayak gitu? Apa ada masalah? Tanya Selena sambil meraih pergelangan tangannya. Ketegangan batinnya sangat terasa di saat-saat genting ini. Harvey tahu kalau Selena sudah sangat kesulitan karena urusan keluarga Bennett. Kalau dia bertindak sekarang, dia pasti bisa membawa Lani kembali, tetapi Sean tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau dia punya cara, dia tidak akan membiarkan Lani pergi karena adiknya akan menghadapi jalan buntu. Selena baru saja mengetahui asal-usulnya dan belum sempat bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Kalau dia menghentikan Lani, Richie mungkin akan mati. Dia sudah terlalu sering melukai Selena, jadi dia tidak ingin melukainya lagi. Namun, kalau dia tidak bertindak, orang yang akan mati mungkin adalah adiknya. Lani juga sudah banyak menderita di masa lalunya untuk bisa mencapai hari ini. Harvey merasa sangat bingung. Dia menatap pergelangan tangan Selena. Dulu ada bekas luka yang dia buat di sana, tetapi sekarang sudah tidak terlihat lagi. Namun, bekas itu selamanya tertinggal di hatinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia memeluk Selena. Nggak ada apa-apa. Ibu nelepon dan nanya sesuatu. Bab 1587. Selena dan Harvey sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, jadi Selena bisa menyadari perilaku anehnya. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Apa ada kabar tentang ayahku? Harvey mengangkat tangannya dan mengelus kepala Selena. Nggak ada, aku akan langsung memberitahumu kalau ada kabar baru. Kamu kurang tidur selama beberapa hari ini. Tidurlah, aku akan mengurus semuanya. Sebenarnya Selena tidak merasa mengantuk, tetapi tubuhnya terus mengingatkannya kalau dia harus tidur karena sudah terlalu lelah. Dia menghela napas dan hanya bisa kembali ke kamarnya untuk menunggu kabar. Dia sangat gelisah sekarang dan ingin segera melakukan sesuatu untuk keluarga Bennett dan ayahnya. Namun, keluarga Bennett sudah berada dalam kesulitan sekarang, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Harvey menenangkannya dengan lembut sampai Selena akhirnya tertidur. Dia menerima telepon dari Chandra. Bos, orang yang mengikuti Nona melaporkan kalau Nona pergi ke villa di pinggiran kota. Mereka tahu kalau Richie berada di sana dan villa itu juga sudah menjadi tempat yang tidak aman. Lani tahu kalau ada harimau di gunung, tetapi dia tetap memilih untuk pergi ke gunung itu. Sebagai orangnya Harvey, tentu saja hal penting seperti ini harus dilaporkan kepadanya. Aku sudah tahu, apa kita harus menghentikan Nona? Tempat itu sangat berbahaya. Harvey memandang bulan purnama di langit. Cahaya bulan sangat indah, tetapi segala sesuatu terlihat sangat sepi di bawah cahaya bulan. Dia diam sejenak dan akhirnya membuat keputusan. Nggak usah. Dia sudah dewasa, dia tahu apa yang dia lakukan dan dia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tapi, kita nggak perlu ikut campur dalam masalah ini. Hidup atau mati adalah takdirnya sendiri. Saya mengerti. Chandra juga memahami niat baik Harvey. Dulu Harvey dipaksa oleh Lani untuk membuat keputusan, memilih antara dia dan Selena. Saat itu Harvey memilih adiknya dan kemudian dia menyesalinya selama bertahun-tahun karena pilihan itu.
Harvey sudah merasakan penyesalan itu, jadi dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, Selena tidak berutang sedikit pun pada Lani dari awal sampai akhir. Sebaliknya, keluarga Irwin telah berutang banyak pada Selena. Mereka sudah bercerai, tetapi dalam hatinya, Selena selalu menjadi istrinya dan juga keluarganya. Dia tidak punya alasan untuk membuat istrinya kecewa dan sedih lagi. Bahkan kalau konsekuensi dari keputusan ini adalah kehilangan adik satu-satunya. Harvey berdiri di bawah bulan purnama dan menyalakan sebatang rokok. Punggungnya terlihat kesepian dan tidak berdaya. Sementara itu, Selena diam-diam menatapnya di belakangnya. Barusan Sean memberitahu semua rencananya dan Selena sengaja tidak mengatakannya karena ingin tahu jawaban dari pertanyaan itu. Selena sudah pernah menanyakan ini sejak lama. Kalau suatu hari dia dan Lani membuat Harvey memilih lagi, siapa yang akan Harvey pilih? Harvey menyerahkan jawaban yang sempurna hari ini. Harvey merasakan pandangan Selena. Dia berbalik dan menatap mata Selena. Dia secara refleks mematikan rokok di tangannya dan berkata, "Kenapa kamu bangun?" "Aku nggak tidur, kok." Selena mengaku. Harvey tentu tahu apa yang dia maksud. "Kamu mendengarnya?" "Ya." Harvey menghela napas dengan putus asa. "Kalau aku memilih dia, apa yang akan kamu lakukan?" Selena mendekatinya dan memeluknya dengan lembut. "Aku tahu kamu nggak akan melakukannya karena ada aku di hatimu." Mereka berpelukan dengan erat. Harvey mencium rambutnya dan berkata, "Aku hanya berharap kamu dan anak kita bahagia. Harvey, setelah kita kembali ke kota Arama, ayo kita menikah lagi." Oke, bab 1588. Dulu Lani adalah pemicu masalah di antara mereka berdua, tetapi Harvey telah meninggalkannya sekarang. Selena tahu meski Harvey terlihat santai, sebenarnya dia sangat sedih. Selena memegang tangannya dan berkata, "Hatimu pasti sakit, kan? Ini nggak sebanding dengan yang kamu rasakan saat itu, Sally. Aku baik-baik saja, kita semua sudah dewasa sekarang. Dia sendiri yang ingin melakukannya, jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dia nggak akan melakukan hal buruk kali ini. Sally, kalau kali ini dia benar-benar bisa menyelamatkan ayahmu, apa dia bisa melunasi utangnya padamu?" Harvey merasa sangat tidak nyaman berada di tengah-tengah mereka. Kesalahan keluarga Irwin terhadap Selena selalu menjadi beban hatinya. Dia hanya ingin menghilangkan beban ini dari hidupnya. Selena bukan lagi gadis kecil yang dulu setelah mengalami begitu banyak hal. Dia tahu kalau kali ini Lani akan menghadapi bahaya yang besar. "Baiklah, selama dia nggak menggangguku lagi." Sebagai seorang kakak, Harvey juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Richie tidak ada di villa itu, mana mungkin dia akan takut. Dia akan menggunakan segala macam kekerasan untuk menyelamatkan adiknya. Meski dia tidak bisa menangkap Teresa hidup-hidup, dia bisa membunuhnya dan menghilangkan ancaman ini selamanya. Sayangnya, Richie adalah ayah Selena. Bahkan Sean pun tidak berani bergerak sembarangan, apalagi dia. Dia harus bergantung pada Lani untuk menyelesaikan rintangan yang sulit ini, jadi Dewa juga melihat. Adiknya hanya menggunakan cara lain untuk melunasi utangnya pada Selena di saat itu. Meski keduanya sangat lelah, tetapi satunya adalah ayah Selena dan satunya lagi adiknya Harvey, jadi mana mungkin mereka bisa tidur. Harvey memegang tangan Selena dan berkata, "Ayo kita tunggu bersama." "Baik, mungkin akan ada hasil saat fajar tiba." Sean juga sangat cemas di sini. Meski Lani adalah anggota Poison Bug, tetapi kalau dia gagal di saat seperti ini, bukan hanya Lani yang akan kehilangan nyawanya, tetapi orang gila itu akan marah pada Richie dan ini akan menjadi kerugian bagi keduanya. Malam ini terasa sangat suram dan menakutkan karena ini adalah daerah pinggiran kota. Banyak gagak berdiri di pohon di tepi jalan. Terkadang angin dingin bertiup dan gagak berkicau beberapa kali sehingga membuat orang merinding. Lani memasukkan sidik jarinya dan masuk ke dalam dengan mudah. "Kak Hailey, akhirnya kakak datang. Penyakit nyonya kambuh lagi." Lani adalah orang yang dibesarkan oleh Erna. Setelah Erna meninggal, dia mengambil alih semuanya. Namun, tangannya terluka dan membutuhkan waktu lama untuk pulih, jadi dia jarang muncul di Poison Bug. Namun, metode licik dan kejam Lani sudah lama dikenal di Poison Bug. Teresa dan Shira juga sangat mempercayainya, jadi posisinya di Poison Bug sangat tinggi. "Apa kambuhnya parah?" "Ya, kali ini dia sangat terpukul. Entah apa yang dikatakan pria itu padanya. Kami juga menemukan penyusup. Apa kita harus segera membawa nyonya pergi?" "Jangan."
Keberadaan kita sudah terbongkar dan di luar sangat berbahaya. Kalau kita pergi sekarang, itu sama saja dengan menyerahkan diri kita. Lebih baik bertahan. Mereka juga nggak akan berani masuk dengan gegabah. Benar juga, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan pergi menemui Nyonya dulu. Lani pergi ke kamar utama dengan tenang. Begitu dia sampai di pintu, dia mendengar suara jeritan wanita dari dalam. Kamu pikir aku nggak akan berani membunuhmu? Richie, jangan memaksaku. Prang, begitu Lani membuka pintu, ada vas bunga yang dilemparkan ke arahnya. Untungnya dia menghindar dengan cepat. Vas bunga itu hancur saat menghantam pintu. Pecahan keramik yang tajam melukai wajah Lani. Darah mengalir, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi sakit sedikit pun. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Nona Sira mengkhawatirkan Anda dan menyuruh saya datang untuk membantu Anda. Lani mendekatinya dengan perlahan. Nyonya, Anda harus minum obat. Bersambung ke bab 1589. Terima kasih.